Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Ada Sugianto, Eki Guslow, Eka Murfi Wijayakusuma, dan Eko Deni Suseno. Di video ini kami akan membahas tentang apa itu startup dan cybercrime beserta contoh-contohnya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Istilah startup mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di zaman yang sudah serba modern seperti sekarang. Startup sendiri merupakan sebuah perusahaan yang saat ini cukup berkembang di Indonesia, dan bahkan menurut Kemenristek, perusahaan startup saat ini jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki startup, lebih dari 2.200 startup, dan menempatkan Indonesia menjadi urutan kelima dengan negara yang memiliki startup terbanyak di dunia. Salah satu startup Indonesia yang sukses adalah Bobobox. Startup yang didirikan pada tahun 2018 dan berasal dari Bandung ini bisa disebut sebagai salah satu pelopor hotel kapsul. Bahkan perusahaan rintisan alias startup hotel kapsul karya anak bangsa PT Bobobox Mitra Indonesia masuk ke dalam daftar Forbes Asia 100 to Watch pada tanggal 10 Agustus 2021. Yang membedakan Bobobox dengan hotel lainnya adalah kamar kapsul dengan teknologi canggih di dalamnya, seperti pintu yang terhubung ke aplikasi hingga pengaturan lampu LED. Saat ini Bobobox telah hadir di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Tepatnya di 14 lokasi dengan total kamar sebanyak 854 kamar. Bobobox mendapat dukungan dari beberapa venture capital yang dipimpin oleh Alpha GWC Ventures, Horizon Ventures, dan Sequoia Search pada bulan Mei tahun 2020. Bobobox berhasil mendapatkan investasi seri A dengan total 11,5 juta US dollar atau setara dengan 166,7 miliar rupiah. Access granted. All right, we're in business. Perkembangan teknologi diiringi dengan dua sisi, dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya tentu sudah banyak kita rasakan hingga saat ini. Tapi dampak buruknya tentu tidak kita harapkan menimpa diri kita. Salah satu dampak buruk yang paling menakutkan dari teknologi adalah cybercrime. Secara sederhana, cybercrime sama artinya dengan kejahatan yang dilakukan melalui media cyber. Ada banyak sekali jenis kejahatan cyber. Beberapa contoh misalnya pemalsuan identitas, cyberbullying, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam arti luas, cybercrime adalah setiap perilaku kejahatan yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan. Contoh kasus, pada awal Mei 2020, platform belanja online Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan setelah seorang peretas mengklaim memiliki data dari 15 juta pengguna Tokopedia di dark web. Yang kedua adalah Bukalapak. Beberapa hari berselang, Bukalapak dikabarkan kembali diretas, namun hal itu dibantah oleh platform perdagangan online tersebut. Bukalapak mengatakan keamanan data pengguna menjadi prioritas dan selalu mengimplementasi berbagai upaya demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna, serta memastikan data-data pengguna tidak disalahgunakan. Dan yang ketiga adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Masih pada bulan Mei 2020, tepatnya tanggal 22 Mei,
Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum. Informasi itu datang dari akun Under the Bridge yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data e-commerce Tokopedia. Akun itu juga menyebutkan bahwa peretas membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia, data termasuk nama, alamat, nomor ID, dan tanggal lahir. Data tersebut nampaknya merupakan data tahun 2013. Juta data pengguna Tokopedia yang dikabarkan bocor dan ditawarkan oleh forum daring, namun telah dibantah oleh pihak Tokopedia. Nah, itulah pembahasan kami tentang startup dan cybercrime. Pesan dari kami, gunakanlah teknologi dengan sebijak mungkin. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kami dari kelompok 2 undur diri. See you next time and goodbye.